Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kehidupan kami sampai kepada detik ini. Keluarga kami Tuhan jaga, kehidupan kami, kesehatan kami Tuhan jaga juga sampai saat ini. Kami juga bersyukur karena pada hari ini, terkhusus pada pagi ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, adik-adik di rumah maupun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hati kami boleh Tuhan persiapkan dan boleh jadi hati yang siap untuk ditanami firman Tuhan. Yang berdoa menyerahkan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak tidak sendiri. Hari ini kakak bersama dengan... Siapa nama kamu? Dodi. Oh iya, Dodi. Kalau Lause namanya Ronald ya. Kita sudah saling kenal baru berapa hari ya? 2 hari mungkin baru kenalan dan dadakan juga. Ya, kita berteman. Kalau Lause ini sedang studi di Saat dan bersyukur karena diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Hari ini mungkin mau nyapa sedikit adik-adik, gimana keadaannya selama stay at home, selama beberapa mungkin udah masuk bulan ya. Saya Lause berharap kita semua dalam kehidupan, dalam kesehatan yang baik, papa mama juga disertai dalam pekerjaan, dengan kesehatan dan sebagainya. Saya yakin adik-adik di sini semuanya sudah mulai kangen sama sekolah, bener nggak, Dit? Iya, aku kangen, padahal aku belum sekolah. Belum sekolah tapi kamu udah kangen ya? Iya, soalnya aku punya teman ya. Kita semua mungkin udah kangen sama sekolah, teman-teman di sekolah. Mungkin ada yang kangen main, kangen ngobrol, atau ada yang kangen sekolah mungkin belajar gitu di sekolah. Wah, itu berarti anak yang baik sekali ya. Atau mungkin mulai ada yang kangen sama mall ya. Mall, biasanya ngapain tuh, Dit? Kalau ke mall? Belanja, main-main, jalan-jalan, makan. Oh, mantep ya. Iya, mantep. Tapi sampai saat ini kita harus bergumul karena sampai sekarang susah untuk keluar ya. Iya, Lause. Aku mau cerita. Oh, mau cerita. Cerita apa? Aku tuh sebenarnya lagi sedih. Oh, lagi sedih? Kenapa kamu sedih? Aku tuh lagi kangen sama temen aku. Oh, kangen sama teman kamu. Si Dudu itu loh, Dudu, kenal nggak? Ya, enggak sih, siapa itu? Sahabat aku. Oh, sahabat kamu. Iya, aku tuh ya gini. Aku udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Iya, kita juga semua udah lama nggak ketemu orang-orang gitu ya. Karena di rumah kelamaan. Tapi gini loh, yang langsung mau bilang bahwa kita berteman dengan orang, yang namanya bersahabat dengan orang, pasti kita tidak bisa selalu bersama, bener nggak? Iya sih, kita nggak bisa selalu bersama karena kita rumahnya beda, waktunya beda, kesibukannya beda. Tapi yang langsung mau katakan, Dit, kita punya satu teman yang selalu ada. Hah? Teman yang selalu ada? Iya, siapa? Nah, untuk menjawab siapanya nih, Lause mau kasih tahu melalui lagu. Ada satu lagu yang bunyinya kayak gini. Di kiri kau ada, di kanan kau ada. Kenapa? Aku ingat lagunya, aku bisa nyanyi. Oh, kamu mau nyanyi, coba. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena engkaulah polisi. Hah? Kok polisi sih? Soalnya polisi itu suka tangkap orang di jalan, Kak. Itu mah kalau kamu melanggar lalu lintas ya ditangkap, itu salah kamu. Iya juga. Nah, kita punya teman yang selalu ada, namanya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita yang minggu lalu disampaikan oleh Lause Tata. Kamu dengar nggak ceritanya? Aku dengar sih. Coba cerita. Kamu dengar nggak ceritanya minggu lalu tentang apa? Tentang murid Tuhan Yesus pergi
lupa. Ke ikan paus. Hah? Ke ikan paus? Iya, Laso Tata tuh bilang gitu. Hah? Laso Tata bilang gitu? Murid Tuhan Yesus pergi ke ikan paus? Oh. Kamu pasti bohong nih. Soalnya di Alkitab nggak ada ketulis kayak gitu. Tapi Laso Tata bilang gitu. Kamu pasti lupa tuh. Laso Tata itu cerita tentang murid Tuhan Yesus pergi ke Emmaus, bukan ke ikan paus. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip apanya? Di Alkitab nggak ada. Sorry lah. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kisahnya itu tentang melanjutkan kisah minggu lalu. Nah, kita sama-sama baca ya. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia melihat ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ini aku tahu kisah ini. Iya, kisah ini. Makanya dengar dulu secara lengkap. Nanti kamu lupa lagi. Kayak tadi kamu bilang itu, Laso Tata bilang muridnya pergi ke ikan paus gitu. Sorry. Nah, makanya dengerin dulu ceritanya. Nah, setelah minggu lalu kita dengar firman Tuhan, murid ini, 2 murid ketemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan ke Emmaus. Dia baru sadar bahwa orang yang ngobrol di sampingnya adalah Tuhan Yesus. Waktu dia sampai sudah di rumah gitu. Setelah mereka sadar, tau-taunya Tuhan Yesus hilang. Nah, hati mereka berkobar-kobar dan mereka merasa perlu untuk kembali ke Yerusalem supaya memberitahukan ke 11 rasul yang lain bahwa guru sudah bangkit. Guru sudah hidup kembali. Oleh karena itu, murid Tuhan Yesus ini kembali ke Yerusalem memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Setelah dia sampai ke situ, dia bercerita, tahu nggak? Kami tadi perjalanan ke Emmaus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Det, kalau kamu jadi murid Tuhan Yesus nih, kamu udah lihat, tahu guru kamu mati, tiba-tiba ada yang bilang, kami lihat dia di jalan. Kamu percaya nggak? Ya enggak lah, kan sudah mati. Nah itu, murid-murid yang lain juga pikir, nggak mungkin lah. Mana mungkin, kan Tuhan Yesus sudah mati. Siapa yang mau bangkitin coba? Kalaupun ada yang mau bangkitin, siapa yang berani masuk ke situ? Kuburannya dijaga oleh para prajurit Romawi lengkap dengan senjata. Siapa yang berani menghidupkan Tuhan Yesus? Siapa yang berani masuk ke sana? Gak ada yang percaya, satupun gak ada yang percaya. Tapi waktu murid-murid di situ lagi ngobrol, tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah kumpulan murid-murid. Tuhan Yesus nggak ngetuk gitu? Enggak, Tuhan Yesus nggak ngetuk. Pintunya ketutup, nggak ada yang ngetuk, tiba-tiba muncul. Kok ngeri sih? Iya, ngeri. Orang-orang pikir, ini siapa nih? Kayak setan. Iya, kayak setan mungkin. Murid-murid mikir, wah ini siapa ini? Ada yang ketakutan, ada yang ragu. Mungkin, bayangkan mungkin ada yang histeris, setan gitu ya. Sambil sembunyi. Tapi Tuhan Yesus waktu itu menenangkan mereka dan Tuhan Yesus bilang, ini aku. Lihat ada tanda paku di tangan dan kaki. Mereka mulai tetap gak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu gak percaya, berikan aku makan. Murid memberikan dia ikan goreng dan dia makan gitu. Di Lukas dicatat seperti itu. Tuhan Yesus makan dan itu membuktikan Tuhan Yesus bukan setan gitu. Dia beneran Tuhan yang mati tapi sekarang sudah bangkit lagi. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus bisa bangkit. Iya, keren dong. Namanya dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tapi Laso, aku nanya ini, boleh nggak? Boleh. Nggak marah ya? Nggak. Beneran? Iya, apa? Tuhan Yesus sebenarnya untuk apa sih mati? Kan
akhirnya dia hidup lagi. Nah, ini pertanyaan baik nih. Untuk apa Tuhan Yesus mau mati? Akhir-akhirnya hidup lagi. Terus muncul di tengah-tengah murid. Ngapain sih harus mati? Dia disiksa, dia harus mati gitu dengan seperti cara orang yang penjahat yang mati gitu. Dengan cara yang seperti itu. Ngapain? Nah, itu pun langsung mikir, kenapa ya? Tapi jawaban ini kita bisa dapatkan kalau kita baca di Kejadian, Dit. Di sana dikatakan apa? Nah, di Kejadian 3 itu diceritakan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita baca pasal selanjutnya, dosa makin lama makin besar, Dit. Oh, gitu ya? Iya, kalau kita baca ya, di Kejadian 6, ya, Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oh gitu ya. Iya, Roma juga bilang kayak gitu. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ngeri juga ya. Iya ngeri. Kamu coba mikir deh. Kamu pernah nggak melakukan dosa? Enggak dong. Wih, enggak ya. Beneran, coba ingat dulu. Enggak. Coba ingat. Enggak pernah pukul temen, nggak pernah nyontek, nggak pernah tidur di dalam kelas, nggak pernah melawan orang tua. Pernah bohong nggak? Enggak lah. Masa enggak? Tadi pertama bilang Lasso Tata yang bilang, padahal kamu yang lupa. Itu mah lupa. Nah, maksudnya apa? Semua orang telah berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua orang dicatat di dalam Alkitab itu berdosa. Dan sayangnya, setiap orang yang berdosa itu punya upah, Dit. Upah? Iya, upah. Upahnya bukan emas, bukan uang, bukan HP, bukan. Tapi upahnya itu maut. Kita terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Kita disiksa selamanya, kita menderita selamanya. Ngeri gak? Ngeri banget. Ngeri dong. Itu ngeri banget tuh. Gak bisa, gak ada duanya tuh ngerinya tuh. Selama-lamanya. Tapi Dit, ada kabar baik. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya Tuhan Yesus harus turun ke bumi, mati untuk menggantikan kita. Gitu. Iya, makanya setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, Tuhan Yesus bilang bahwa ini udah tercatat di perjanjian lama. Nabi-nabi udah tulis tuh bahwa Mesias harus mati, harus menderita, dan harus bangkit. Dan dia sudah melakukan itu semua, Dit. Wah, Tuhan Yesus hebat. Bukan cuman hebat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya dia melakukan itu, Dit. Wah, keren banget. Terus gimana ceritanya? Nah, terus setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang hal itu semuanya, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk keluar. Keluar kemana? Keluar dari Yerusalem. Dan spesifik ditulis di Kisah Para Rasul bahwa mereka itu pergi ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus pergi dengan murid-murid ke Bukit Zaitun. Dia menyampaikan suatu hal. Bahwa apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kita melalui ayat ini, Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita bahwa ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa tuh? Nah, kita disuruh menjadi saksinya Tuhan Yesus. Keren gak? Wah, keren banget. Ngapain tuh? Nah, ngapain tuh kamu bilang keren tapi gak tahu gitu ya. Kita jadi saksi berarti kita membagikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Bahwa kita telah menerima anugerah yang begitu mahal tetapi gratis. Anugerah yang begitu mahal tapi gratis. Apa itu? Pengorbanan Kristus menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Oh, tapi Lasso, aku tuh biasa malu terus takut juga gitu. Nah, justru itu dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus telah ada di dalam hati setiap kita.
Dia akan membimbing kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan menolong kita, memberikan kita kekuatan dan percaya diri untuk menjadi saksinya Tuhan. Mulai lewat orang-orang di sekitar kita. Kita cerita ke papa mama, ke kakak adik, ke teman-teman kita nanti. Bahwa Kristus telah mati buat saya dan buat kamu. Kamu mau percaya gak kepada Tuhan Yesus? Nah, kabar ini kita perlu bagikan. Ini perintah Tuhan. Supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus boleh menjadi percaya dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adik-adik. Roh Kudus juga ada di dalam hati kita. Dia akan menguatkan kita. Makanya kalau Dodi rasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, merasa marah, apapun itu, Roh Kudus ada dalam hati kamu. Kamu bisa berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan begitu dekat. Jadi Dodi, meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Gitu ya. Jadi sekarang ada satu pertanyaan besar yang kita perlu jawab. Apa tuh, Loso? Kita mau gak belajar, mau gak usaha untuk menjadi saksinya Kristus? Setelah semua yang kita telah terima, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, mau gak kita menjadi saksinya Kristus? Aku mau deh latihan dikit-dikit gitu. Good. Yuk kita semuanya sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau boleh hadir di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Engkau boleh hadir untuk rela disiksa, disalib, bahkan mati. Hanya untuk satu hal, yaitu untuk menggantikan kami manusia berdosa. Kami bersyukur karena Engkau bukan hanya mati, tetapi Engkau bangkit, menyatakan kuasa-Mu. Bahkan Engkau naik ke surga. Engkau juga memberikan kami Roh Kudus untuk boleh menuntun setiap kehidupan kami. Hidup kami boleh selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong hidup kami, jadikan kami saksi Kristus melalui hal-hal kecil yang kami boleh lakukan. Tolong kami Tuhan, terus ingatkan kami akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.